Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal diskusi persiapan UGM tahun 2026 untuk mata ujian Matematika IPA yang kedua. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, jika 3 log X ditambah 4 log Y pangkat 2 sama dengan 5, maka nilai maksimum dari 3 log X dikali 2 log Y adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lakukan penyelesaian atau penyederhanaan terlebih dahulu dalam bentuk yang ini, teman-teman. Ya, jadi kita tuliskan ulang dulu soalnya. 3 log X ditambah dengan 4 log Y pangkat 2 sama dengan 5 ya. Kemudian 3 log X kita tulis ulang. Kalau teman-teman ingat, 2 yang dipangkat numerus itu kita bisa majukan ke depan ya. Jadi 2 log, nah 4-nya kita juga bisa pangkatkan jadi 2 teman-teman. 2 pangkat 2 log Y sama dengan 5. Sehingga kita bisa dapatkan 3 log X sama dengan 2 per 2. Sorry, ini ditambah ya harusnya. 2 per 2, 2 log Y sama dengan 5. Sehingga ini kita bisa dapatkan jadi 3 log X ditambah dengan 2 log Y sama dengan 5. Gitu ya. Kalau sudah, kita lakukan pemisalan aja. Karena di sini bentuknya 3 log X, 2 log Y ini udah serupa ya. Jadi kita tinggal misalkan aja. Misal 3 log X yang sama dengan P misalkan. Kemudian 2 log Y-nya sama dengan Q. Sehingga kita bisa jabarkan di sini, maka P ditambah Q-nya sama dengan 5. Maka kalau kita bisa bikinkan Q sama dengan, jadinya 5 min P ya. Dan kalau berdasarkan soal 3 log X dikali dengan 2 log Y, ini kan kalau kita ubah menjadi pemisalan jadinya PQ ya. Dan kita tahu nilai P-nya sama dengan P, Q-nya jadi 5 min Q. Jadinya 5P dikurangi, ini harusnya 5 min P ya. Min P kuadrat. Ya. Karena kita meminta nilai maksimum, maka kita harus cari sumbu simetrinya dalam fungsi tersebut. Ini kita misalkan FP ya. Sehingga nilai dari P-nya pada sumbu X atau P puncaknya sama dengan XP lah ya, biar gampang teman-temannya. Jadinya negatif B per 2A ya rumusnya. Maka B-nya di sini 5. Di negatif 5 per 2A, A-nya negatif P atau negatif 1. Sehingga nilainya sama dengan 5 per 2. Nah, nilai ini P aja ya. Kita substitusikan teman-teman. Berarti F 5 per 2 kita substitusikan ke soal. Berarti 5 dikali 5 per 2 dikurangi 5 per 2 dipangkatkan 2. Sehingga kita bisa dapatkan 25 per 2 dikurangi 25 per 4. Maka hasilnya adalah 25 per 2. Per 4. Jawabannya berarti yang A, teman-teman. Gitu ya. Baik. Kita lanjut di soal nomor 2. Dalam pemilihan pengurus kelas terpilih 5 calon, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Posisi yang tersedia yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2, dan jika ketua harus laki-laki, maka banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bikinkan 5 slot ya.
2, 3, 4, dan 5. Ini adalah slot untuk ketua, wakil, sekretaris, bendahara 1, dan bendahara 2. Nah, untuk ketuanya khusus harus laki-laki, sedangkan laki-laki jumlahnya hanya ada 3, maka di sini akan ada 3 kemungkinan. Untuk wakil dan seterusnya itu bebas ya, sehingga kita tambahin aja 3 tambah 2 sama dengan 5. Tapi udah kepake 1 buat ketua, otomatis sisa 4. Sehingga kita tuliskan jadi 4, kemudian kini sisa 3, sisa 2, dan sisa 1. Sehingga kita bisa hitung total kemungkinannya adalah 3 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Sehingga kita bisa dapatkan 3 dikali 24 sama dengan 72, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Diketahui F0 sama dengan 1, F aksen 0 sama dengan 2, jika Gx sama dengan 1 per 2 Fx min 1 pangkat 3, maka G aksen 0-nya berapa? Oke, ini berarti kita gunakan turunan aja, tapi sebelum itu, untuk bagian Gx-nya kita ubah menjadi pangkatnya di atas semuanya, berarti 1 dikali 2Fx, ya, dikurangi 1 pangkat negatif 3 ya. Nah, baru kita turunkan teman-teman. Kita gunakan aturan rantai, sehingga turunan dari fungsi besarnya itu berarti negatif 3 dikali dengan 2Fx min 1 pangkat negatif 3 kurang 1 berarti negatif 4 dikali turunan yang ada di dalam berarti 2 dikali F aksen X. Udah, kalau sudah berarti tinggal kita masukkan untuk nilai X sama dengan 0, maka G aksen 0 sama dengan negatif 3 dikali 2 kali F0 kurang 1 pangkat negatif 4 dikali 2 dikali F aksen 0. G F0 nilainya 1, maka negatif 3 sama dikali dengan 2 dikali 1 ya, dikurang 1 pangkat negatif 4 dikali 2 dikali 2. Berarti negatif 3. Ini 2 dikali 1, 2 kurang 1, 1, 1 pangkat berapa kan tetap 1 ya. Jadi negatif 3 kali 1 dikali dengan 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 12. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini, jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 ditambah P plus 4X dikurangi P plus 8 sama dengan 0, membentuk deret aritmatika beda 2, maka P min 36-nya berapa? Oke, berarti di sini karena dia merupakan persamaan kubik ya, otomatis akar-akarnya ada 3. Karena dia barisan aritmatika juga, kita bisa buatkan pemisalan ya, berarti X1-nya, X2-nya dulu. X2-nya misalkan A, biar gampang ya. X1-nya berarti A min 2 ya. X3-nya adalah A plus 3. Gitu teman-teman ya. A plus 2, sorry. Dan karena dia merupakan bilangan kubik, otomatis berdasarkan teorema Vieta itu kan hubungan jumlah akar-akarnya itu sama dengan berarti X1 ditambah X2 ditambah X3-nya itu sama dengan negatif B per A ya. Kalau konteksnya itu bentuknya kayak gini nih. AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX tambah D sama dengan 0 ya. Sehingga kalau dalam hal ini B itu sama dengan negatif 12, C-nya sama dengan P plus 4, A-nya 1, D-nya sama dengan negatif P plus 8 ya. Gitu. Sehingga ini kalau kita bedah X1-nya kan A min 2 ya. Berarti A min 2
ditambah A ditambah A plus 2 itu sama dengan negatif B. Berarti negatif 12 dibagi dengan A-nya 1. Maka di sini berarti 3A sama dengan, ini negatif 2 tambah 2 habis ya, sama dengan 12, sehingga A-nya sama dengan 4 teman-teman. Dari sini dapat bahwa X1-nya sama dengan 4 kurangi 2, which is 2 ya. Berarti X2-nya sama dengan 4, X3-nya sama dengan 6. Dari sini kita bisa langsung lanjut ke teorema Vieta berikutnya, yaitu hasil perkalian ketiga akar menurut teorema Vieta itu, ini kita tandain dulu, barangkali teman-teman lupa ya, yaitu X1 dikali X2 dikali X3 itu nilainya sama dengan negatif D per A teman-teman. Sehingga kita bisa dapatkan lagi D-nya itu berarti negatif P plus 8 ya, dibagi A-nya 1. Kemudian X1-nya itu tadi berapa? 2, X2-nya 4, X3-nya 6. Ini 6 kali 4, 24 kali 2, 48 ya. 48 negatif kali negatif positif sama dengan, berarti P plus 8. Maka P-nya sama dengan 40 ya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah P dikurangi 36, maka kita bisa dapatkan 40 dikurangi 36 teman-teman, sama dengan 4. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa cukup gampang ya. Teman-teman hanya harus ingat mengenai teorema Vieta, hasil jumlah hasil akar-akar dan hasil perkalian akar-akar. Gitu. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Oke, di nomor 5 ini titik pusat lingkaran L terletak di kuadran 1. Ini tempatnya di kuadran 1, maka harus positif semua ya. Dan terletak pada garis Y sama dengan 2x plus 1 dan lingkaran menyinggung sumbu Y di titik 0,11. Maka persamaan lingkaran L adalah, karena lingkaran tadi menyinggung sumbu Y di titik 0,11 ya, maka otomatis ordinat pusatnya itu berada di sama dengan 11 teman-teman. Jika pusatnya A, B, maka B-nya sama dengan 11 ya. Kenapa? Karena tadi kan si lingkarannya menyinggung sumbu Y di titik 0,11, sehingga ordinat pusatnya adalah B sama dengan 11. Dan jari-jarinya harus bernilai positif ya. Misalkan A ya. Dengan A-nya harus lebih dari 0. Kenapa? Karena dia berada di kuadran 1, harus positif semua gitu loh. Ya. Oke, berarti tinggal kita substitusikan aja nih teman-teman. Kan Y sama dengan 2x plus 1 ya. Y-nya kita anggap 11. X-nya kita anggap jadi A plus 1. Sehingga ini berarti 10 sama dengan 2A. Sehingga A-nya sama dengan 5 teman-teman. Berarti kalau A-nya 5, R-nya juga pasti 5 ya. Jadi persamaannya akan kita buat menjadi X. Jadi persamaan kuadrat yang melalui titik pusat di 5,11 dan R-nya adalah 5, yaitu X min 5 dikuadratkan ya, ditambah Y min 11 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Sehingga ini jadi X kuadrat min 10X plus 25 ditambah Y kuadrat min 22Y ditambah 121 sama dengan 25. Ini sama-sama 25 ya, kita bisa coret. Sehingga kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus min 22Y ditambah 121 sama dengan 0. Bisa langsung kita dapatkan ya, option yang C teman-teman. Gitu. Cukup mudah untuk nomor 6. Kita lanjut nomor 5 maksud saya. Kita lanjut nomor 6.
Oke, jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2M dikurangi 2X mempunyai luas 4/3, maka M-nya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa coba untuk menggunakan konsep ini aja teman-teman, biar cepet ya. Biar cepat kita gunakan rumus luas yang dibatasi kedua kurva ya, oleh dua buah kurva, yaitu L sama dengan D kali akar D dibagi dengan 6A kuadrat ya. Dalam hal ini D-nya diskriminan teman-teman. Oke, nah sebelum itu kita coba, karena dia kurvanya sama ya, maka otomatis Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0 teman-teman. Maka Y1-nya kita anggap X kuadrat dikurangi Y2-nya yang satunya lagi 2M-2 X ya sama dengan 0. Sehingga kalau kita buatkan D-nya itu kita bisa dapatkan B, rumusnya kan B kuadrat dikurangi 4AC ya. Dalam hal ini B-nya adalah negatif 2M-2 ya, dipangkatkan 2 dikurangin 4 kali A-nya 1, C-nya 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 2M-2 dikuadratkan. Kalau pertanyaan Kak, ini gimana dilanjutin, dijabarkan nggak 2M-2-nya? Nggak usah teman-teman, biar nanti 2M-2-nya kalau kita masukkan ke dalam akar dia habis gitu loh. Kita main cantik aja biar nggak capek. Sehingga kita bisa masukin ke sini, yaitu berarti 2M-2 pangkat 2 diakarkan ya, 2M-2 pangkat 2 dibagi dengan 6A, A-nya 1 kan ya. Lihat, nilai luasnya sama dengan 4/3. Maka kita bisa tuliskan di sini 4/3. Oke, 6 dikali 4, 24 bagi 3, 8 ya di sininya. Di sebelah kanannya kita tulis ulang aja. Dikali dengan ini akar dan pangkat 2-nya habis teman-teman ya. Sisa 2M-2. Kemudian di sini kalau dilihat ini pangkat 2, pangkat 1. Kalau kita gabungkan berarti nanti 2M-2 pangkat 3. Ada pertanyaan nih, Kak, nanti pangkat 3 gimana dong dijabarin? Enggak teman-teman, tenang aja. Nih, nanti biar pangkat 3-nya hilang, kedua ruas kita akar pangkat 3 kan. Berarti nanti akar pangkat 3 dari 8, ini akar pangkat 3 dari pangkat 3, otomatis habis ya. Sisa 2M-2. Ini kan akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Ini 2M-2. Otomatis 2M-nya sama dengan 4 ya. M-nya sama dengan 2. Nah, loh di sini jawabannya dengan 2. Nah, paling masalahnya di sini nih. Masalahnya itu kita tidak membuat dia menjadi bentuk positif. Karena yang ini loh. Ini harusnya dibikin akar pangkat 3-nya positif. Mutlak aja ya, dibikin mutlak. Biar hasilnya bisa positif negatif gitu. Sehingga bentuk yang ini ya akan menghasilkan dua bentuk. Yang satu ini, yang satu laginya 2M-2-nya menghasilkan negatif 2 gitu. Sehingga 2M sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya ada 2. Kalau nggak B sama dengan 2, atau kalau nggak M-nya sama dengan 2, maka M-nya sama dengan 0. Jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini tergolong mudah, teman-teman. Ini bisa cepat aja ya. Di sini 3 bilangan berbeda membentuk barisan geometri. Berarti otomatis bilangan pertamanya kita anggap, atau X-nya ya. X-nya itu suku pertama lah ya. Berarti ini A. Y-nya itu berarti suku kedua. Berarti A dikali R. Z-nya suku ketiga, maka AR pangkat 2.
Baru kita jabarkan dari soal aja. 1 per X dikurangi Y dikurangi 1 per Y dikurangi Z. Sehingga kita bisa dapatkan 1 per X-nya kita ganti A, Y-nya kita ganti R. Dikurangi 1 per ini AR dikurangi dengan AR kuadrat ya. Kita samakan penyebut teman-teman ya. Berarti kalau kita keluarkan ini, kita tulis ulang ini 1 A dikali 1 min R ya. Kalau kita keluarkan A nya, atau gini aja deh, kita buatkan jadi gini aja, AR min AR kuadrat ya. Samain penyebutnya jadi ini aja, sehingga R min AR kuadrat dibagi A min AR berarti sama dengan R ya, min 1 gitu. Di bawahnya kita sederhanakan, kita keluarkan AR nya sehingga 1 min R, di atasnya adalah R min 1. Ini tuh kalau dibagi bisa teman-teman habis, tapi menghasilkan bilangan negatif karena kebalikan posisinya. Berarti ini menghasilkan negatif 1, berarti sama aja negatif 1 per AR. Dari awal kita udah simbolkan AR itu sama dengan Y, maka nilainya sama dengan negatif 1 per Y. Jawabannya berarti yang B teman-teman. Gitu, gampang ya untuk nomor 7. Lanjut nomor berikutnya. Oke, di soal nomor 8 ini mencari semua nilai X yang memenuhi, otomatis mencari domain ya. Berarti kita cari satu-satu aja. Yang pertama, sebelum melakukan operasi berarti kita harus ini dulu, harus cari domain dari yang atas dulu. Domain dari dalam akar, yaitu dalam akar harus positif kan, yaitu X kuadrat min 7X plus 6 itu harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan berarti X min 6 dikali dengan X min 1 kan ya, lebih dari sama dengan 0, maka X yang sama dengan 6 atau X sama dengan 1 ya. Kemudian berikutnya yang 2X. Yang 2X juga harus kita cek teman-teman. 2X harus lebih dari sama dengan 0. Maka X-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Nah, nilai ini itu, daerah yang ini akan terwakili oleh X lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita pakai yang ininya aja. Yang ini nggak usah kita pakai untuk irisannya tuh. Kemudian kalau sudah, kita lakukan penyederhanaan dari bentuk soal ya, untuk mendapatkan irisan bentuk lainnya. Berarti kalau kita buatkan X kuadrat min 7X plus 6 diakarkan ya, lebih dari sama dengan 2X. Kita pangkatkan 2 ya teman-teman ya, kedua ruas. Jadi nanti di sini X kuadrat min 7X plus 6 akarnya hilang. Yang sebelah kanannya jadi 4X kuadrat karena dikuadratkan gitu. Kita pindahkan ruas ke kanan semua aja ya. Berarti 4X kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah 7X min 6 ya. Tandanya begini aja. Tuh. Berarti jadinya nanti 3X kuadrat plus 7X min 6 kurang dari sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan lagi. Jadinya berarti di sini 3X min 2 dikali dengan X plus 3 ya. Gitu, sehingga batasannya ada di X sama dengan 2 per 3 atau X sama dengan negatif 3. Oke, kalau kita buatkan garis bilangan dari 3 yang kita punya ini ya, ada ini, dan ini. Sehingga kita bisa punya di 0, 2 per 3, dan negatif 3 ya, di sebelah kiri berarti, Gitu. Ingat bulatannya penuh semua ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat
kita ngujinya itu bilangan yang gampang diuji. Bilangan 0 nggak bisa diuji karena dia sebagai batas. Maka kita uji angka 1. Angka 1 kan di sebelah kanan dari 2/3 ya. Masukin 1 ke sini. 3 kali 1 dikurangi 2. Otomatis 1 positif. 1 tambah 3, 4. 1 kali 4, 4. Berarti di sini positif, teman-teman. Di sini positif, sini negatif. Sini positif dan sini negatif. Gitu. Dan yang jelas permintaan dari jawabannya itu harus lebih dari sama dengan 0 kan ya. Daerahnya harus lebih dari sama dengan 0. Gini. Sehingga daerah yang kita bisa punya itu yang pertama dari 0 sampai 2/3 berarti ya. Sorry. Ininya harus X-nya minta yang lebih dari positif ya. Oh iya, berarti daerahnya tuh ke sini teman-teman. Harus di sini. Yang ininya doang. Ya. Gitu. Sehingga jawaban yang tepat, dan yang paling tepat nggak ada lagi ya selain yang E teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Di nomor 9 kita gunakan limit X menuju negatif 4. Kita selesaikan ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan metode limit trigonometri aja ya. Ini 1 min cos X plus 4 dibagi dengan X kuadrat plus 8X plus 16. Oke, kalau sudah teman-teman bisa selesaikan nomor 9 ini dengan mengubah dulu bentuk atasnya. Ubah bagian atasnya menjadi bentuk identitas trigonometri ya. Berarti 1 dikurangi cos X plus 4 itu kita bisa ubah menjadi, ya teman-teman mau nggak mau harus hafal ya. Menjadi 2 dikali sin X plus 4 dibagi dengan 2. Ya. Sinnya pangkat 2, sorry. Dibagi dengan, nah bagian bawahnya juga kita ubah menjadi, kita faktorkan X plus 4 pangkat 2. Nah, kalau sudah baru kita jabarkan lagi teman-teman. Sehingga limit X menuju negatif 4-nya. Jadi nanti 2 sin X plus 4 dibagi dengan X plus 4. Wait, ini ada yang salah, harusnya ada per 2-nya. Gitu ya. Dikali dengan sin X plus 4 per 2 dikali dengan X plus 4. Kan masing-masing pangkat 2 ya. Sehingga kalau sudut di sini udah sama, ya udah tinggal hitung aja. Sesuai dengan aturan. Kita nggak peduli yang ininya, nilai ini ya teman-teman ya. Sesuai dengan aturan limit trigonometri, jadi 2 dikali. Ini kan habis nih. Ya, tinggal setengahnya. Dikali setengah. Dikali setengah. Otomatis 2 kali setengah 1, 1 kali setengah setengah. Jawabannya yang D ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidasamaan. Otomatis kita cari dulu syarat dari numerusnya. Ingat bahwa dalam bentuk logaritma numerus itu harus lebih dari 0. Nah, numerusnya di sini ada 3 ya. 2x min 1, 2 min x dan x. Sehingga kita harus cari dulu untuk domain numerusnya. Yaitu 2x min 1-nya harus lebih dari 0. Sehingga kita bisa dapatkan x-nya lebih dari setengah kan. Berikutnya 2 min x lebih dari 0. Otomatis x-nya kurang dari 2. Yang terakhir x-nya lebih dari 0.
Nah, ini 3 ini harus kita simpan. Kalau sudah, kita baru bisa lakukan pengoperasian untuk bentuk logaritmanya. Kita tulis ulang soalnya. Setengah log 2x min 1 ditambah 2 setengah log 2 min x lebih dari sama dengan setengah log x. Nah, yang ini teman-teman, 2 yang ada di depan ini kita bisa pindahkan ke pangkatkan x, jadi x-nya pangkat 2 gitu. Kalau teman-teman ingat, kalau basisnya sama dan ditambah numerusnya kita bisa kalikan ya. Berarti 2x min 1 dikali dengan 2 min x teman-teman. Lebih dari sama dengan setengah log x kuadrat. Kalau dalam persamaan logaritma, selama ini harusnya setengah ya, selama basisnya sama, itu kita bisa tuliskan 2x min 1 dikali 2 min x. Nah, karena di sini basisnya itu kurang dari 1, maka tandanya harus kurang dari sama dengan ya, yaitu x kuadrat. Kita kalikan yang bagian kirinya. Berarti jadi 4x, 2x kali 2, 2x min x berarti 2x kuadrat. Ini berarti min 2 ditambah x ya, dikurangi x kuadrat. Kita pindahkan biar cepat aja. Berarti di sini negatif 3x kuadrat plus 5x min 2 ya, kurang dari sama dengan 0. Biar hasilnya bagus, ini kita kali negatif, jadinya 3x kuadrat plus min 5x plus 2. Kita faktorkan teman-teman ya, karena dikali negatif tandanya berubah. Berarti 3x min 2 dikali dengan x min 1 ya, lebih dari sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan di 2/3 dan x sama dengan 1. Kita bikinkan garis bilangan di sini. Ada di 2/3 dan 1 ya. Nah, kemudian kita juga punya garis bilangan yang dari atas teman-teman, yaitu di angka 0, setengah, dan 2 ya berarti. Ini harusnya di agak ke kiri satunya. Dihapus saja ya. Di sini deh. 2-nya di sini. Gitu. Nah, kalau sudah, terus kita bikin masing-masing dulu. Di bentuk pertidaksamaan masing-masing tuh gimana pengennya gitu ya. Yang pertama ini kan katanya x-nya harus lebih dari setengah kurang dari 2, berarti daerah penyelesaian di atas tuh di sini teman-teman. Ya. Kemudian untuk daerah penyelesaian yang bagian bawahnya, kita kan punya angka 0 di sini di sebelah kiri ya. 0-nya masukin sini aja teman-teman. Kalau kita masukin 0 kurangi 2 min 2, 0 kurangi 1 min 1, min 2 kali min 1 hasilnya adalah positif 2 ya. Berarti di sini positif, sini negatif, dan di sini positif. Dan permintaan soal itu harus yang ke arah positif teman-teman. Ya, berarti kita bikin arahnya ke sini. Bulatannya penuh. Nah, yang satu. Nah, terus dari atas dan bawah kita buat sebuah irisan teman-teman. Nah, batasannya di sini nih. Ya, kebayang nggak? Jadi dari sini kita bisa dapatkan kesimpulannya bahwa nanti x yang sebelah kiri itu dibatasi oleh x kurang dari setengah, x lebih dari setengah, kurang dari sama dengan 2/3, atau yang sebelah kanannya x-nya kurang dari sama dengan 1, kurang dari 2 ya. Ini kalau kita lihat nggak ada jawaban yang tepat teman-teman. Tapi kenapa? Karena setengahnya nggak boleh ada sama dengannya ya. Tapi
Kalau kita lihat yang paling mendekati mah yang C ya. Berarti jawabannya C. Ya. Kita paham ya? Kita lanjut soal nomor berikutnya. Soal nomor 11. Jika banyak vektor U, V, dan U tambah V berturut-turut 12, 8, dan 4 akar 7, maka besar sudut antara U dan V adalah, oke, berarti kita gunakan vektor ini aja teman-teman. Yang kayak gini lah. Vektor U ditambah vektor V dipangkatkan 2. Itu nilainya sama dengan vektor U pangkat 2 ditambah dengan vektor V pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali vektor panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali dengan cos theta. Gitu, karena intinya kan besar sudutnya. U tambah V-nya udah dapat 4 akar 7, berarti sini 4 akar 7 pangkat 2 teman-teman. Panjang vektor U-nya 12 pangkat 2, ini 8 pangkat 2, berarti 2 dikali 12 dikali 8 cos theta, sehingga 4 kali akar 7, 4 kali 4, 16 kali 7, 112 ya. Ini 112 sama dengan 144 tambah 64 ditambah dengan 192 cos theta. Sehingga 112 dikurangi, ini kan berarti kalau ditambah, ini 8, 208. Nah, berarti otomatis 96. Negatif 96 sama dengan 192 dikali cos theta. Sehingga cos theta-nya sama dengan negatif 96 dibagi 192 teman-teman, atau negatif setengah. Cos berapa yang nilai negatif setengah? Otomatis 120. Jawabannya adalah yang D ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Di soal nomor 12 kita akan menyelesaikan vektor dengan proyeksi ya. Kalau kayak gini berarti proyeksinya nggak dijelaskan, maka ini proyeksi skalar ya. Kalau kita ingat proyeksi skalar pada misalkan proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu nilainya sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kan ya. Sehingga kita cari satu-satu tuh. Vektor U pada vektor P. Jadi otomatis 6 dikali 1 ditambah dengan 1 kali 1 dibagi dengan vektor P-nya, yaitu 1 kuadrat, panjang vektor P-nya, tambah 1 kuadrat. Ini sama dengan 7 dibagi dengan akar 2 ya. Nah, kalau vektor V pada P juga kurang lebih sama ya. Karena di V itu alfa dikali 1 berarti ditambah dengan negatif 5 kali 1 dibagi dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat diakarin. Otomatis ini alfa min 5 dibagi dengan akar 2. Karena nilai mereka tuh harusnya sama ya, karena itu ditanyakan sama dengan proyeksi pada P gitu kan, otomatis sama, sehingga akar 7 per akar 2 nilainya akan sama dengan alfa min 5 akar 2, sama-sama akar 2 habis ya, sehingga 7 nya sama dengan alfa min 5, berarti alfanya sama dengan 12 teman-teman. Jawabannya yang E ya, ini gampang sekali. Kita lanjut soal nomor 13. Misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan berikut. Jika 1 per X1 tambah 1 per X2 negatif 1 dan X1 sama dengan negatif 3 per 2 X2, maka P tambah Q-nya berapa? Oke, kita bisa mulai dari yang paling basic dulu ya. Kita cari hasil jumlahnya dulu. X1 ditambah X2 itu rumusnya negatif B per A. Dalam hal ini adalah B-nya Q, A-nya P, C-nya negatif 1 ya. Sehingga yang negatif B per A itu sama dengan negatif Q per P ya.
Kemudian kalau X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C-nya berarti negatif 1 per A-nya P. Gitu. Ini soal SMP ya teman-teman ya. Konsepnya konsep SMP maksudnya. Ya di SMA juga dipelajari lagi sih. Oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam informasi berikutnya, itu 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan negatif 1 kan. Disamakan penyebut. Jadi nanti X1 dikali X2, berarti atasnya ditambah ya, X1 plus X2 sama dengan negatif 1. Nah, kita bisa ubah teman-teman ya. X1 tambah X2 kan kita udah definisikan di awal nih. Negatif Q per 4, hasil kalinya negatif 1 per, negatif Q per P, ini negatif 1 per P. Berarti kita bisa buat ini negatif Q per P dibagi dengan negatif 1 per P sama dengan negatif 1. Sehingga ini P-nya habis, negatif bagi negatif positif, berarti Q-nya sama dengan negatif 1. Dah, kita butuh informasi berikutnya untuk mencari nilai P-nya. Yaitu informasi berikutnya itu kan katanya hasil X1-nya tuh nilainya sama dengan inilah negatif 3 per 2 dari X2. Maka kita bisa mulai dari hasil jumlah aja teman-teman, yaitu X1 ditambah X2 itu kan nilainya sama dengan negatif Q per P ya. Nah, X1-nya kita ganti dengan negatif 3 per 2 X2 ditambah X2 sama dengan negatif Q per P. Sehingga negatif 3 per 2 tambah 2 per 2 berarti negatif setengah ya. Negatif 1/2 X2 sama dengan negatif Q per P. Sehingga X2-nya sama dengan, ini negatif sama negatifnya positif ya, berarti 2Q per P. Karena Q-nya adalah negatif 1, maka 2Q berarti negatif 2 per P ya. Gitu. Kemudian kita manfaatkan hasil kalinya. Hasil kalinya itu kan berarti X1 dikali X2. X1-nya yaitu negatif 3 per 2 dari X2 dikali X2 kan ya. Maka jadinya negatif 3 per 2 X2 kuadrat teman-teman. Ingat, jangan lupa ini nilainya negatif 1 per P. Kemudian kita punya X2-nya ini kita ganti ya. Berarti negatif 3 per 2 dikali dengan negatif 2 per P pangkat 2. Sehingga hasilnya negatif 3 per 2 masih tetap. Ini berarti 4 per P kuadrat sama dengan negatif 1 per P. Ini negatifnya habisnya berarti sama dengan 1 per P sama dengan 12 bagi 2, 6 ya per P kuadrat. P-nya kita coret 1, tinggal P-nya berarti sama dengan 6. Sehingga kalau pertanyaannya adalah P plus Q, P-nya 6, Q-nya negatif 1. Maka jawabannya 5. Jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman. Kita lanjut soal nomor 14. Oke, soal nomor 14. Di sini diketahui kubus ABCDFGH jika alfa adalah sudut antara bidang AHF dan CHF, maka sin alfanya berapa? Oke, di sini saya membuatkan kubus dengan ABCDFGH dengan di sini ada bidang AHF yang warna merah ya teman-teman ya. Yang ini. Kemudian bikin lagi bangun berikutnya yaitu CHF, yang sebetulnya kalau kita lihat itu tuh mereka saling ini ya, saling saling simetris sebetulnya. Jadi panjang A ke F itu sama aja panjang C ke F, panjang CH itu sama aja kayak panjang AH gitu ya, HF juga sama, sehingga mereka tuh kayak segitiga sih sebetulnya kalau teman-teman ngeh dalam bentuknya ya. Kalau kita buatkan dalam segitiga baru nih bentuknya kayak gini. Kurang miring ya, kayak gini. Nah, nanti kebentuk sudut di sini itu berapa gitu kan. Ini A,
Ini C, berarti ini titik tengah-tengah dari si HF nih. Kita anggap P lah ya. Gitu. A ke P, kita harus cari dulu, tapi kita sebelum nyari A ke P, pelan-pelan dulu ya. Kita dari bidang AHF dulu. Dari bidang AHF. Itu kan dia bentuknya segitiga sama kaki juga ya. Kurang lebih kayak gini kan, ini H, ini F, ini A gitu ya. A ke F itu merupakan apa namanya? A ke F itu sama aja kayak bidang diagonal bidang ya. Otomatis A ke F itu nilainya sama dengan A ke C ya. Atau C ke F. Yang nilainya sama dengan rusuk dikali akar 2. Nah, kita misalkan dulu rusuknya ya. Kita misalkan rusuknya sama dengan A berarti ya di sini. Sehingga kita bisa tuliskan AF sama dengan AC sama dengan AH juga ya berarti ya. Kalau kayak gini. AH juga, FC juga, CH juga ya. Nilainya berarti A akar 2 teman-teman ya. Ini pengetahuan tentang rusuk atau bidang rusuk tuh biasanya di SMP teman-teman ya. Bidang rusuk, diagonal bidang, sorry. Sehingga kalau kayak gini berarti H ke F juga merupakan sama ya, kurang lebih ya. Berarti AF-nya di sini kita bisa dapatkan A akar 2. HA-nya juga A akar 2. Ya. Maka untuk mencari HF, untuk mencari titik P-nya itu berarti teman-teman harus tarik garis ke sini nih. Ya. Biar dapetin titik di sini itu nilainya berapa gitu. Sehingga ini berarti AP ya. Untuk mencari AP-nya kita pakai Pitagoras saja. AP kuadrat sama dengan yang miringnya berarti A akar 2. Oh ya, di sini harusnya ini karena ini kan dia sama kaki, otomatis dia motong di tengah-tengah. HF itu nilainya juga sama aja A akar 2 teman-teman ya. Karena dia diagonal bidang. Maka otomatis ini berarti A per 2 akar 2 ya. Karena dia di tengah-tengah. Ini juga sama A per 2 akar 2. Sehingga ditambah dengan dikurangi ya. Karena yang miring A akar 2-nya. A per 2 akar 2. Ini dikuadratkan ya. Ini juga dikuadratkan. Sehingga di sini 2A kuadrat dikurangi dengan A per 2 dikuadratkan A-nya ya. Jangan lupa diakarkan. Sehingga jadinya 3 per 2 A kuadrat. Atau kalau kita keluarkan A-nya berarti A akar 3 per 2. Ini nilai AP-nya. Nah, kalau dilihat-lihat nilai AP itu sama aja nilai CP. Ya. AP sama dengan CP. Berarti di sininya udah dapat nih teman-teman. Ya. Nilai dari AP-nya A dikali akar 3 per 2. CP-nya juga sama. A dikali 3 akar 3 per 2. Nah, untuk AC-nya, AC itu diagonal bidang, berarti nilainya A akar 2. Untuk mencari nilai sudutnya, teman-teman gunakan aturan kosinus saja ya. Berarti AC kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah CP kuadrat dikurangi 2 APCP dikali cos theta ya. AC-nya berarti A akar 2 dikuadratkan. Ini berarti A dikali 3 per 2 dikuadratkan ditambah A dikali 3 per 2 dikuadratkan. Ini kurang muat teman-teman. Harus digeser sedikit.
dikurangi 2 dikali A akar 3/2 dikali A dikali akar 3/2 dikali cos theta ya. Dikali cos theta. Oke. Kalau sudah berarti ini berarti 2A akar kuadrat 2A kuadrat. Ini berarti 3/2 A kuadrat ditambah 3/2 A kuadrat dikurangi 3A kuadrat cos theta ya. Ini berarti 3/2 tambah 3/2 berarti hasilnya 6/2 yaitu 3. Berarti 2A kuadrat sama dengan 3A kuadrat dikurangi 3A kuadrat cos theta. Ini kebiasaan kalau udah kayak gini, ini hasilnya 0 nggak sih Kak? Enggak teman-teman ya. Ini kan ingat, ini pengurangan, ini penjumlahan pengurangan, ini perkalian, maka harus selesaikan dulu pengurangannya. Pindahin ke kiri dulu, 2 dikurangi 3, negatif A kuadrat sama dengan negatif 3 A kuadrat cos theta. Berarti cos theta-nya sama dengan negatif A kuadrat dibagi dengan negatif 3A kuadrat sama dengan 1/3. Gitu. Pertanyaannya adalah, harusnya pakainya alfa ya. Nggak apa-apa deh. Nggak ini juga. Maka karena nyari sin, maka kita gunakan perbandingan sudut. Perbandingan trigonometri aja ya. Berarti di sini tetanya, kalau cos itu samping per miring. Berarti kalian cari depannya. Untuk nyari depannya pakai Pythagoras lagi tuh. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan akar 8 ya. 9 kurangi 1, 8. Berarti 2 akar 2. Nah untuk sinnya itu nilainya sama dengan depan per miring. Depannya 2 akar 2, miringnya 3. Berarti jawabannya yang E teman-teman. Gitu. Cukup panjang ya untuk soal nomor 14 ini. Kita lanjut soal nomor 15. Untuk soal terakhir ya teman-teman ya. Di soal terakhir ini 5 sin 2x ditambah, kita tulis dulu. 5 sin 2x ditambah 10 cos kuadrat x sama dengan 26 cos 2x. Ini biar bagus, sin 2x dan cos 2x nya kita ubah ya, biar sudutnya agak ganda. Maka sin 2x itu kita bisa ubah menjadi 2 sin x cos x ya. 5 dikali 2 sin x cos x ditambah 10 cos kuadrat x, ini nggak berubah. Cos kuadrat x 26. Nah cos 2x itu kita bisa ubah menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Kalau sudah kita bagi biar bagus ya, bagi dengan cos kuadrat x, sehingga ini cosnya kecoret 1 sisa di bawah ya. Berarti ini 5 kali 2 10 sin x per cos x gitu, ditambah 10 sama dengan 26 dikali 1 dikurangi sin kuadrat x per cos kuadrat x gitu ya. Berarti ini 10 tangen x ditambah 10, ini berarti 26 kali 1 26 ya, 26 dikali sini. Nah ini kan sama dengan tangannya, sama aja, berarti ini 26 tangen kuadrat x ya. Kita pindahkan ke kiri, jadi 26 tangen kuadrat x sama dengan ditambah 10x ditambah 10 dikurangi 26 sama dengan 0. Berarti 26 tangen kuadrat x ditambah 10. Kok ini 10x? Ini harusnya 10 tangen, sorry. 10 tangen x min 16 sama dengan 0. Kita bagi 2 teman-teman ya, berarti 13.
tangen kuadrat X plus 5 tangen X kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. Berarti ini 13 tangen X plus 8 ya. Berarti tangen X min 1. Ya betul ya. Oh kebalik ya. Berarti ininya plus, ininya min. Oke. Nah kalau sudah kita bisa dapatkan berarti tangen X sama dengan 8/13. Satu laginya tangen X sama dengan negatif 1. Di pernyataan soal dia di daerah kuadran 1 teman-teman. Berarti ini tidak memenuhi ya. Sehingga yang memenuhi hanya tangen X sama dengan 8/13. Nah untuk berikutnya, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman harus arahkan ke dalam bentuk cos 2X. Teman-teman ingat kan rumus yang berhubungan dengan cos yang berhubungan dengan tangen? Pasti ya. Kan kita tahu bahwa cos 2X itu nilainya sama dengan 1 dikurangi tangen kuadrat X dibagi dengan 1 plus tangen kuadrat X. Nah ini kita perlu ubah dulu ya. Ini tangen X-nya 8/13, otomatis tangen kuadrat X-nya sama dengan dikuadratin ya 64/169, biar langsung aja gitu loh. 1 dikurangi 64/169 dibagi dengan 1 plus 64/169. Ini berarti 169 dikurangi 64, 105 ya. Berarti 105/169 dibagi 169 tambah 64. Berarti 233 ya. 233/169. Otomatis 105/233. Gitu. Ini bisa kita coret ya. Gitu teman-teman. Jawabannya berarti yang E ya. Oke baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan UTUL UGM tahun 2026 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa klik like dan subscribe dan dadah.